Halo semuanya, gue Dayat dan di video ini gue mau ngasih sedikit tips buat kalian yang mau terjun jadi seorang content creator atau live streamer. Kita tahu lah ya, kalau sekarang itu bisa cari duit dari rumah aja, dari sosial media aja. Jadi live streamer itu emang terdengar gampang banget malah, tinggal pencet tombol live, beres. Masalahnya ada yang nonton gak? Nah itu PR-nya. Streamer dengan kategori game itu banyak banget. Otomatis saingan lu juga banyak. Di sini gue ngomongin live stream game aja ya, karena emang banyak peminatnya. Nah jadi gimana caranya biar laku? Kalau mau jadi streamer game, ada dua pilihan yang harus ada di diri lu atau harus lu ciptain. Satu, mainnya itu lu jago. Atau dua, lu mainnya ngelucu. Otomatis orang jadi terhibur dan betah nonton streaming lu. Tapi kalau bisa dua-duanya, mantap. Karena entertain di Indonesia itu yang paling laku. Jadi usahain gimana caranya lu harus ngehibur penonton lu yang dikemas dari cara lu main game. Game yang lu mainin itu juga ngaruh dari berapa banyak yang nonton. Gak usah so idealis kalau baru merintis. Serius. Mungkin kita ada yang malu kalau game yang dimainin itu Free Fire, Mobile Legends, PUBG Mobile, game-game yang dari HP lah. Ini pengalaman pribadi. Jadi ceritanya pas masih kuliah, gue sempet ngonten game yang sepi di Indonesia, game PC, Fortnite dan Apex Legends. Ya karena masih idealis, gak mau streaming game yang di HP, hasilnya apa? Ya zong. Yang nonton sepi karena pasar Indonesia itu kebanyakan game-game HP. Lihat aja, warnet sekarang udah sepi karena udah banyak yang main game dari HP aja. Jadi mainin game yang lagi rame aja di sini dan pilih salah satu. Free Fire, Mobile Legends, atau PUBG Mobile atau yang lainnya. Fokusin satu aja. Nah kalau udah ada pilihan, sekarang coba deh untuk lakuin dulu. Mulai dulu sembari belajar, karena gak gampang buat jadi streamer. Lu harus nyiptain karakter lu sendiri, lu harus nyiptain ciri khas lu sendiri biar beda dari yang lain. Di sini lu harus nyoba terus dan banyakin jam terbang, karena jam terbang adalah guru yang terbaik. Usahain jangan ngomong kotor biar bocil-bocil juga bisa nonton. Tapi ya susah sih. Apalagi kalau dapet tim yang gak bagus, pasti emosi dan pengen ngebacotin terus gitu ya. Malah ada orang-orang yang kalau dia ngomong kotor itu dia jadi lucu. Nah jadi itu balik-balik ke kalian lagi, gimana caranya kalian nempatin diri. Atau enggak, oke lah kalau di live stream kalian ngomong kotor, tapi ngomong kotornya tuh kalau bisa yang masih halus. Jangan yang sampai nyebutin kebun binatang atau bahkan sampai nyebut organ tubuh. Waduh. Oke lah kalau di live stream kalian bisa ngomong kotor, tapi biasanya orang yang streaming itu dia juga ngupload hasil highlight-nya ke YouTube. Nah paling di YouTube itu kalian sensor, kalian edit lagi kata-kata kotor biar nggak kena langgar. Karena kalau nggak salah ya YouTube ada pelanggaran itu deh kalau kalian kebanyakan ngomong kotor. Untuk YouTube dihindarin aja deh pokoknya gitu. Banyak juga orang yang baru mulai streaming itu malah ngutamain facecam dibanding audio. Padahal audio jauh lebih penting. Udah pakai facecam mahal-mahal tapi mic-nya dari headset. Yang menurut gue itu nope, kurang bagus. Enggak banget. Kenapa gue bilang gini? Karena visual tanpa audio itu percuma. Tapi sebaliknya, kalau audio tanpa visual masih bisa dinikmatin. Contohnya radio. Jadi banyak juga orang tuh yang nonton streaming cuma untuk dengar suaranya aja sebagai ambient sound biar gak hening-hening banget ketika lagi mereka ngerjain tugas atau kuliah. Jadi makanya audio itu penting. Beli webcam untuk facecamnya itu nanti aja lah. Yang penting suara lu dulu itu harus kedengaran jelas. Jadi daripada beli webcam, mending beli mikrofon yang proper aja dulu. Gak harus mahal kok. Contohnya ini, mikrofon proper dari Mixio MCX01 yang bisa dipakai untuk streaming, podcast, voice over, bahkan dipakai untuk nyanyi. Mungkin belum banyak yang tahu sama brand satu ini, apalagi di kelas audio. Jadi kalau gue lihat di marketplace, Mixio ini emang banyak ngejual berbagai macam elektronik kayak mikrofon ini, ring light, tripod, webcam, lampu sensor, dan lain-lain. Nah harganya sih yang bikin menarik dari mikrofon ini, cuma 280 ribuan udah dapetin kualitas sebagus ini. Kita mulai dari unboxing dulu. Isi paketnya ada kabel buat dicolok dari mic ke USB, terus pop filter, buku manual, mikrofonnya, mount adapter, dan tripod sebagai standnya. Untuk desainnya sendiri gak asing sih ya. Di harga segini kita dapetin desain yang mirip kayak mikrofon seharga jutaan.
Feel-nya premium dengan bahan full metal, apalagi di sini ada RGB-nya biar makin gaming banget. Dan kita dimudahin buat makainya karena tinggal colok aja ke USB. Beres. Ditambah ada tombol mute biar gak repot kalau harus nge-mute dari sini. Nah, kalau lampunya mati itu tandanya di mute. Terus ada dua dial volume dan echo, ya itulah pokoknya untuk ngatur audio gain-nya. Tapi untuk echo menurut gue useless di penggunaan streaming. Tapi ya balik lagi, mic ini bukan untuk dipakai streaming aja, bisa dipakai untuk nyanyi juga. Jadi fungsi echo biar ala karaoke gitu, kayak suara gema-gema gitulah. Tapi gue kurang suka sih sama Peter itu, nggak tahu kenapa ya, mungkin orang itu over dia make. Beberapa kali gue ngedengar orang yang hajatan atau syukuran dia pakai speaker gede yang portable gitu ya, tapi echo-nya itu parah banget sampai suara yang diomongin itu nggak jelas, nggak kedengeran, jadi suara gema aja tuh yang keluar. Jadi makanya gue kadang sebel sama fitur satu ini, over kadang orang tuh pakai. Terus dia juga ada port audio jack buat headphone monitoring, buat cross check ulang sebelum record. Jadi pastiin kalian bisa langsung setting aja dari sini. Nah, contohnya ini nih. Ini echo-nya gue atur. Terus nah, kalian bisa denger lah ya perbedaannya. Sorry, itu volume ya. Echo yang di atas. Nah, gue coba puter dial echo, kalian bisa denger. Dia suaranya jadi gema, terus gue kecilin lagi. Ya. Terus untuk volumenya gue gedein lagi nih. Jadi langsung bisa setting dari sini aja. Simple kan? Untuk polar patternnya bertipe cardioid, udah diperjelas ada logonya di sini yang artinya satu sumber suara aja di titik bagian depan yang ada tulisan sini. Jadi seharusnya suara bakal fokus dari satu titik aja biar gak terlalu keganggu sama suara keyboard mecha lu yang berisik itu dan suara-suara lainnya. Suara apa tuh? Nah, ini gue coba puter-puter mic-nya dan kalian bisa ngedengar perbedaannya. Tes 1 2 3, tes 1 2 3, tes 1 2 3, tes 1 2 3. Dan untuk kualitas suaranya sendiri gue gak expect kalau bisa sebagus ini di harga 280 ribuan. Dia udah bisa ngasilin karakter suara yang jelas, bulat dan jernih. Dan suara yang kalian dengar dari awal video ini itu direkamnya pakai mic ini. Gimana? Bagus kan? Terus dia juga udah dapat pop filter di paket penjualannya, jadi berguna banget buat ngurangin hentakan nafas kalau ngomongnya itu deket banget ke mic. Nah, ini contoh kalau nggak pakai pop filter, dan ini kalau dipakein pop filter. Tapi emang kalau dipakein pop filter, RGB-nya tuh jadi ketutupan. Dan menurut gue, kalau mau dipakai untuk streaming, stand mic yang kayak gini itu kurang tepat karena bakal ya keganggu di bagian sini karena di sini bakal ada keyboard kan. Jadi kalau kalian gerak apalagi yang mainnya itu kayak reog, bakal nangkep suara getaran. Jadi contohnya kayak gini nih. Tuh, kalian bisa denger ya, dia ada hentakan dari gerakan di meja ini. Jadi gue saranin untuk pakai arm stand yang tinggal kalian tarik aja tanpa ngehalangin di bagian sini. Itu pasti lebih nyaman kalau pakai arm mic stand yang kayak gitu ya. Kalian harus beli lagi, nggak mahal juga kok harganya, yang penting nyaman. Nah, setelah gue lihat-lihat, ada brand sebelah yang ngejual mic kondensor yang mirip banget kayak gini, tapi harganya lebih mahal 2 kali lipat. Jadi tentunya mic kondensor dari Mixio MCX01 yang harganya cuma 280 ribuan ini tuh worth it banget. Nggak sampai 300 ribu, bagus loh. Gue pernah beli kemarin mic kondensor yang BM itu ya, itu nggak sebagus ini, padahal dia pakai kabel XLR, tapi ya gue nggak pakai sound card. Oke, jadi segitu aja untuk review dari mic kondensor Mixio MCX01. Jadi buat kalian yang baru mau mulai ngonten streaming podcast, mic ini di kelas entry level bisa jadi pilihan yang tepat. Segitu aja. Terima kasih sudah menonton. Gue Dayat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Ciao. Oh ya, satu lagi. Ini nih ya, gue coba buat mute. Tadi belum gue cobain kan mute. Tes 1 2 3. Ini gue pencet mute-nya. Tes 1 2 3 ya, ini gue udah nyalain lagi. Bagai bintang di surga dan seluruh warna, yang kasih yang setia dan cahaya nyata.